Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 30. Andai kata ia harus menghadapi Bo Lek Chou atau bahkan Tai Lek Kaong 1 lawan 1 saja, agaknya Kam Sian Eng tidak akan mudah dapat dikalahkan. Akan tetapi sekarang ia harus menghadapi Bo Lek Chou dan Tai Lek Kaong, malah kini Pak Sin Ong dan Xiao Bin Lomo sudah maju mengeroyoknya. Dikeroyok 4 orang sakti itu, tentu saja, ia menjadi repot sekali. Kuilan dengan nekat membantu gurunya. Ia menyambar gunting butek siulam yang berlepotan darah, lalu mengamuk, mainkan gunting itu seperti orang mainkan pedang. Namun karena senjata ini tidak cocok, ia menjadi kaku dan gerakannya canggung. Kuilan, kau bebaskan saja kami agar kami dapat membantu. Lekas, teriak Haulam, Siang Qi, dan Qiang Liong. Akan tetapi gadis itu dalam kemarahan meluap-luap tidak ingat akan hal ini dan akhirnya, ketika Tai Lek Kaong memutar-mutar tubuh mainkan ilmu Soan Hong Sin Chiang sehingga tubuhnya berputaran seperti gasing, Kuilan roboh tertotok dan tak mampu bergerak lagi. Haula menjadi kecewa sekali dan pemuda ini hanya mampu memaki-maki dan berteriak-teriak. Tak tahu malu? 4 ekor kura-kura busuk tua bangka hanya berani melakukan pengeroyokan? Aku berani mempertaruhkan kepala nenek moyangku kalau bertanding 1 lawan 1, semua tentu dapat terbunuh mampus oleh Sianto Anio. Namun teriakan-teriakannya percuma saja dan akhirnya Kam Sian Eng harus mengakui keunggulan 4 orang pengeroyoknya. Ia tak dapat bertahan lama. Serangan Tai Lek Kaong membuat ia terhuyung-huyung dan pening. Ia sudah menghabiskan jarum-jarumnya, sudah mainkan pedang dan kerudung, namun sia-sia dan akhirnya ia roboh terkena hantaman gergaji Pak Sin Ong yang mengenai lambungnya. Lambungnya robek. Kam Sian Eng memekik marah dan tendangan kakinya yang dilakukan secara tak terduga-duga membuat Pak Sin Ong terlempar, akan tetapi pada saat itu, tongkat Bo Lek Chou, senjata gembreng Tai Lek Kaong, dan pukulan tangan Xiao Bin Lomo membuat ia roboh terkapar tak bernyawa lagi. Pak Sin Ong sudah bangkit dan hanya terluka ringan. Wanita hebat. Tai Lek Kaong mengangguk-angguk dan diam-diam ia memuji karena biarpun ia sanggup seorang diri mengalahkan Kam Sian Eng namun tentu memakan waktu yang lama. Qiang Liong, Pangeran Talibu, Nini, Yu Siang Qi, dan Haula memandang ke arah 4 orang kakek itu dengan jantung berdebar. Bahkan Haulam sendiri kini diam saja, maklum bahwa kata-kata tidak ada artinya lagi sekarang. Bahaya hebat mengancam mereka, akan tetapi mengapa gurunya belum juga muncul? Ataukah ia salah dengar dan bukan suara gurunya? Bo Lek Chou dengan muka geram menghadapi para tawanan muda. Ia marah sekali karena sekaligus kehilangan 2 orang pembantu kuat, yaitu Kam Sian Eng dan Butek Siulam. Sumakiat hanya berdiri memandang mayat ibunya, tidak menangis tidak tertawa hanya menunduk. Sumakongcu, bagaimana pendapatmu kini? Tiba-tiba Bo Lek Chou bertanya kepada pemuda itu. Ia hendak menjenguk isi hati pemuda yang kematian ibunya ini. Sumakiat berkata, suaranya menggetar. Apa yang dapat kukatakan, Chou? Kami ibu dan anak telah membantumu dengan kenyataan, akan tetapi ibu karena membela gadis sialan ini telah menjadi korban. Chou, berikan gadis itu kepadaku, aku ingin membalas dendam ini kepadanya. Bo Lek Chou mengangguk. Baik sekali kalau begitu pendapat pemuda ini. Boleh saja, asal kemudian dibunuh. Dia telah menimbulkan banyak kerewelan. Kemudian setelah Sumakiat memondong tubuh Kuilan yang pingsan dan dibawa keluar kamar tahanan, Bo Lek Chou menghadapi Pangeran Talibu dan berkata, Pangeran, untuk penghabisan kali, apakah kau masih keras kepala? Kalau sekarang kalian semua kubunuh, siapa yang akan berani menolongmu? Sunyi tiada jawaban dari para tawanan muda. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan keras disusul sorak-sorai. Agaknya ini sebagai jawaban pertanyaan Bo Lek Chou karena pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan semua tawanan muda itu tiba-tiba saja berkelebat bayangan orang dan bagaikan gerakan iblis. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu di situ berdiri seorang laki-laki yang tinggi tegap tampan dan gagah berusia 55 tahun kurang lebih. Sebatang suling terselip di pinggang, topinya lebar dan sepasang mata yang memandang dari bayangan topi itu penuh wibawa. Suling emas. Seruan ini keluar dari mulut Tai Lek Kaong, dan semua kakek itu terkejut seperti disambar kilat.
Terutama sekali Boulek Chowu yang mendengar suara ribut-ribut di sekeliling markasnya, tanda bahwa di luar terjadi perang hebat. Suling emas tidak mempedulikan 4 orang kakek itu yang menatapnya dengan mata terbelalak dan sikap gentar. Ia melirik dan dengan ujung matanya menyapu keadaan para tawanan. Pandang matanya mencari-cari, kemudian bertemu dengan pandang mata Qiang Liong. "Di mana mutiara hitam?" tanyanya, suaranya tenang halus, seperti sikapnya. "Dia dibawa pergi Sumakiat, putra Sianto Anio." Qiang Liong menunjuk dengan pandang matanya ke arah mayat Kam Sian Eng. Sejenak pandang mata suling emas menuju kepada muka Kam Sian Eng yang sudah mati, muka yang cantik dan tersenyum aneh. Sedetik suling emas memejamkan mata, seperti terkejap. Yang menggeletak tak bernyawa itu adalah adik tirinya. Kemudian kaki kanannya dibanting perlahan dan gunting besar milik Butek Siulam terbang dari lantai menuju tangannya. Suling emas menyambar gunting dan terdengar bunyi nyaring 2 kali ketika gunting menyambar belenggu kaki tangan Qiang Liong. Suling emas melempar gunting ke atas lantai sambil berkata, "Pergi kau kejar dan ambil kembali mutiara hitam." "Baik, Suhu." Qiang Liong menyambar gunting dan menggunting pula belenggu Yu Xiangqi, kemudian berkelebat pergi meninggalkan gunting kepada Xiangqi, yang kini sibuk membebaskan teman-temannya. Suling emas menjura kepada Tai Lek Kaoong. "Kaoong, selamat berjumpa kembali. Agaknya sahabat-sahabat ini adalah Pak Sin Ong dan Xiao Bin Lomo. Sayang bahwa Samwi, tuan bertiga, terperosok rendah mengabdi orang Sisia." "Suling emas, jangan sombong. Kamu kira dapat menangkan kami berempat?" Boulek Chowu berseru dan tongkat kuningan di tangannya sudah bergerak menyerang suling emas, disusul gergaji di tangan Pak Sin Ong yang bertemu musuh lamanya. Dahulu ia gagal mengacau di Hitan karena suling emas, maka sekarang ia hendak menggunakan kesempatan selagi ada teman-teman sakti, membalas dendam. "Suling emas, hadapilah kematianmu," bentaknya. Tai Lek Kaoong yang sudah mengalami kelihayan suling emas, membunyikan gembreng dan menerjang maju secara dahsyat. Demikian pula Xiao Bin Lomo, biarpun bertangan kosong, kini menerjang maju dengan pukulan tangan kanan sedangkan tangan lainnya siap dengan bumbung berisi racun. Suling emas menggerakkan sulingnya. Hebat luar biasa gerakannya ini. Sinar kuning menyilaukan mata bergulung-gulung seperti naga bermain di angkasa, dan semua senjata lawan terpukul mundur. Namun ia dikurung rapat dan 4 orang pengeroyoknya adalah jagoan-jagoan yang berilmu tinggi. Tempat itu kurang luas untuk menghadapi pengeroyokan, apalagi di situ terdapat mayat Kam Sian Eng dan Butek Siulam. Suling emas tidak mau menginjak mayat adik tirinya, maka terdengar suara melengking panjang dan sinar sulingnya menyambar dengan lingkaran-lingkaran besar. Ketika 4 orang pengeroyoknya mundur, ia melesat keluar kamar. Tentu saja 4 orang pengeroyoknya tidak membiarkan ia pergi dan cepat menyusul. Kiranya suling emas sudah menanti mereka di luar, di tempat yang luas, sambil memalangkan suling di depan dada dan tangan kiri diangkat tinggi di atas kepala. Sikapnya gagah bukan main dan biarpun usianya sudah setengah abad lebih, ia tampak gagah dan tampan, tubuhnya masih padat dengan sikap tegak berdiri, dadanya bidang. "Hayah!" Boulek Chowu memekik dan tongkatnya menyambar kepala suling emas yang hanya miringkan tubuh menghindarkan diri, namun sulingnya menyambar dengan totokan ke arah lambung tetua Sisia ini. Dengan menyontekkan tongkat ke samping Boulek Chowu berhasil menangkisnya. Pada setengah detik berikutnya, gergaji Parsinong menyambar pinggang dan suling emas sudah menangkis dengan suling, berusaha menempel gergaji dengan sinkang. Akan tetapi karena pada saat itu Tai Lek Kaoong sudah menghimpitnya dengan sepasang gembreng yang amat berbahaya itu, terpaksa suling emas melepaskan sulingnya dan meloncat ke belakang membiarkan gembreng lewat. Siku kirinya menotok pergelangan tangan Boulek Chowu yang hendak menyerang sehingga kakek ini meloncat ke samping. Kemudian suling emas sudah meloncat lagi ke depan, selagi Tai Lek Kaoong belum menarik kembali gembrengnya pendekar sakti ini sudah memukulkan suling ke arah kepala. Tai Lek Kaoong tentu saja tidak mau kepalanya dipecahkan suling, cepat menghindar. Suling emas sekali lagi meloncat ke belakang karena tangan Xiao Bin Lomo sudah memukulnya dengan jari tangan miring yang kalau mengenai iganya dapat mematahkan tulang iga. Dan Butek Siulam. Pertandingan terjadi makin seru dan cepat. Gerakan suling emas indah sekali, indah dan cepat namun karena 4 orang pengeroyoknya juga bukan orang-orang biasa,
Ia kalah cepat dan terpaksa bertubi-tubi menangkis serangan yang datang bergantian bagaikan hujan lebatnya. Setelah pendekar sakti ini mainkan ilmunya, Hong In Bun Hoat, sulingnya mencoret-coret huruf-huruf sakti di udara, barulah dia dapat mematahkan semua serangan dan dapat mengimbangi gencarnya serangan, sungguh pun ia masih belum dapat membalas serangan. Sementara itu, di luar terjadi perang hebat antara pasukan-pasukan Hitan yang besar jumlahnya melawan orang-orang Sisia dan pendeta jubah merah. Pasukan Hitan ini memang mencari pangeran mahkota mereka dan akhirnya dapat menyerbu ke markas Sisia. Akan tetapi agaknya mereka takkan berhasil kalau saja tidak bertemu dengan suling emas di luar hutan. Suling emas yang memimpin mereka memasuki markas tanpa diketahui sehingga mereka dapat menyerbu secara mendadak. Karena jumlah mereka lebih banyak dan karena pasukan Hitan ini lebih berpengalaman dalam perang, maka pihak Sisia segera terdesak hebat dan banyak jatuh korban. Sementara itu, Siangki telah berhasil membebaskan Haulam, Talibu, dan Mimi. Setelah mereka beristirahat sebentar untuk memulihkan jalan darah yang membeku karena terlalu lama dibelenggu, mereka lalu keluar dari kamar tahanan yang menyeramkan dengan adanya mayat butek Siulam yang terpotong-potong. Mereka siap membantu suling emas, bahkan Pangeran Talibu sendiri cemas melihat ayah kandungnya dikeroyok tadi. Akan tetapi hatinya lega mendengar teriakan-teriakan pasukannya, teriakan-teriakan itu adalah tanda bahwa pihak pasukannya berhasil mendesak dan menang. Ketika mereka tiba di luar, hati mereka makin lega. Kiranya suling emas ini bukan hanya seorang diri menghadapi pengeroyokan 4 musuh, melainkan dibantu seorang kakek tua renta yang cebol berkepala besar dan tertawa cekikikan. Yang paling girang hatinya adalah Haulam karena ia mengenal kakek ini yang bukan lain adalah kakek aneh luar biasa Butek Lojin yang menjadi gurunya hanya untuk beberapa hari lamanya. Pasinong dan Tailek Kawong mengeroyok suling emas, adapun Xiao Bin Lomo dan Boulek Chou mengeroyok Butek Lojin. Baik Butek Lojin yang hanya memegang sebatang ranting kecil maupun suling emas yang bersenjatakan suling dapat mendesak kedua pengeroyok masing-masing. Akan tetapi pada saat itu, serombongan Hueshio jubah merah yang mendengar tanda bahaya yang dikeluarkan Boulek Chou, sudah datang dengan senjata di tangan untuk mengeroyok 2 orang pendekar sakti itu. Mereka ini jumlahnya ada 20 orang, murid-murid pilihan yang terpaksa meninggalkan peperangan yang terdesak untuk membantu dan membela guru mereka. Melihat munculnya Hueshio jubah merah ini, Yu Xiangqi dan Haulam segera meloncat maju menerjang dengan senjata golok yang mereka temukan di luar kamar tahanan. Juga Pangeran Talibu tidak mau ketinggalan. Pangeran ini sudah mengambil sebatang pedang seperti juga Putri Mimi, dan kedua orang muda bangsawan yang pandai ilmu silat ini pun lalu menyerbu dan membantu Xiangqi dan Haulam. Sebagian dari Hueshio itu menyambut serbuan 4 orang muda. Akan tetapi sebagian besar membantu Boulek Chou. Melihat datangnya banyak Hueshio jubah merah yang otomatis mengeroyok kakek cebol, suling emas menjadi marah. Ia membuat gerakan panjang, gulungan sinar suling melibat bayangan Tailek Kawong yang sungguh luar biasa. Kawong kaget, merasa betapa sinar itu mengandung hawa dingin yang tajam melebihi pedang. Untuk menjaga diri, Kawong lalu berputaran seperti gasing, sepasang gemberingnya menjadi sinar yang membungkus tubuhnya. Akan tetapi, ia kena diakali suling emas yang memang hanya menggertak saja. Setelah kakek raksasa yang amat lihai itu berputaran, tiba-tiba suling emas mengerahkan seluruh tenaga dan perhatian kepada Pak Sinong. Tubuhnya berkelebat, sulingnya melengking bagaikan sinar kilat menyambar ke arah Pak Sinong. Kini Pak Sinong tidak ada pembantu karena sahabatnya sedang berputaran seperti gasing. Terpaksa ia menangkis dengan gergaji di tangan kanan sedangkan tali pancingnya menyambar ke arah kaki suling emas. Cering! Krek! Gergaji itu patah-patah menjadi beberapa potong. Pasinong hendak meloncat mundur akan tetapi alangkah kagetnya ketika gerakannya itu terhalang oleh tali pancingnya sendiri yang kini sudah melibat-libat tangan suling emas. Kiranya pendekar sakti itu telah menangkap pancingnya dan karena talinya diikatkan pada pinggang, Pasinong tak dapat melarikan diri. Ia menjadi nekat, membetot-betot tali pancing dan mengirim pukulan sambil tiba-tiba menubruk maju. Tubuh yang menubruk itu diterima dengan tusukan suling. Pak Sinong mengulur tangan menangkap suling. Gerakannya cepat dan tak terduga-duga sehingga suling itu dapat tertangkap. Mereka saling betot, adu tenaga. Namun Pak Sinong kalah kuat sehingga terpaksa mempergunakan kedua tangan melawan tangan kanan suling emas.
Sambil tersenyum suling emas mempertahankan suling dengan tangan kanan, adapun tangan kirinya bergerak cepat. Jari-jari tangan yang ampuh dan kuat itu satu kali menusuk ke arah pelipis lawan. Tanpa mengeluarkan suara Pak Sinong melepaskan suling dan roboh tak bergerak lagi. Ketika suling emas siap menghadapi Tai Lek Kawong, ternyata si Raja Monyet itu telah melompat jauh melarikan diri. Ia tidak mengejar, melainkan menyerbu ke depan membantu kakek cebol yang kini dikeroyok banyak sekali lawan. Para murid Bo Lek Chow tentu saja semua mengeroyok si cebol ini untuk membantu guru mereka. Si kakek cebol benar-benar hebat luar biasa sehingga mengagumkan hati suling emas. Ia dapat menduga siapa adanya kakek ini, tentulah Butek Lojin karena siapa lagi di dunia ini ada tokoh sakti memiliki tubuh seperti kanak-kanak dan kepala besar seperti raksasa. Memang kini sudah kelihatan tua sekali sehingga kalau melihat mukanya orang yang pernah bertemu akan menjadi pangling. Akan tetapi melihat potongan tubuh dan kepalanya, melihat sikapnya yang ugal-ugalan mudah saja menduga siapa tokoh ini. Lo Qianwei Butek Lojin, terima kasih atas bantuan Lo Qianwei, kata suling emas sambil menerjang maju, menyerang Xiao Bin Lomo. Hehehe. Suling emas, siapa membantu siapa? Aku hanya ingin menghajar monyet-monyet gundul berpakaian pendeta ini. Dan Brett, celana dua orang Wisio jubah merah robek dan putus tali kolornya. Tentu saja dua orang Wisio itu kedodoran dan tersipu-sipu mundur untuk membenarkan celananya yang robek. Kakek cebol itu tertawa bergelak dan tubuhnya kembali berkelebatan di antara sinar senjata para pengeroyoknya yang amat banyak. Hayo Bo Lek Chow, lepaskan celanamu, kembali kakek cebol itu tertawa dan menerjang. Ia tidak pedulikan para Wisio yang menghalanginya. Dengan lincahnya ia melejit dan menyelinap, tahu-tahu ia sudah berhadapan lagi dengan Bo Lek Chow. Kalau tadi ia belum berhasil adalah karena selain Bo Lek Chow sendiri amat lihai, kakek pemimpin Sisia ini dibantu pula oleh Xiao Bin Lomo. Kini menghadapi kakek cebol seorang diri, Bo Lek Chow menjadi pucat dan marah. Tongkat kuningnya yang berat digerakkan menghantam tubuh Butek Lojin. Des. Dan Bo Lek Chow melongo. Jelas tadi ia melihat tongkatnya secara tepat menyambar tubuh cebol itu, akan tetapi mengapa kini hanya tanah saja yang dihantamnya dan kemana perginya si cebol? Tiba-tiba terdengar bunyi kain robek dan Bo Lek Chow cepat membalikan tubuh karena merasa tubuh belakangnya dingin. Kiranya Butek Lojin sudah berdiri di belakangnya dan ketika Bo Lek Chow meraba tubuh belakang, celananya di bagian belakang sudah robek lebar sekali sehingga nampak buah pantatnya yang besar menghitam. Hahaha, persis pantat monyet, hahaha. Butek Lojin tertawa terbahak-bahak. Bo Lek Chow marah bukan main. Murid-muridnya sudah mengurung dan mengeroyok lagi kakek cebol itu dan seorang murid datang membawa celana baru yang cepat dipakai oleh Bo Lek Chow. Kemudian sambil menggigit bibir saking marahnya, ia memutar tongkatnya lagi menerjang si kakek nakal. Pertandingan antara 4 orang muda melawan para pendeta jubah merah juga berjalan seru. Para pendeta itu adalah murid-murid pilihan Bo Lek Chow yang merupakan pengawal pribadi, maka kepandaian mereka cukup tinggi. Kini bermunculan pasukan pengawal. Sisia yang membantu sehingga 4 orang muda itu harus bekerja keras. Banyak sudah orang Sisia roboh oleh pedang mereka, akan tetapi jumlah pihak lawan makin banyak. Betapapun juga, dengan enaknya Yu Xiangqi dan Tang Haola mempermainkan dan membabati mereka karena tongkat ilmu kepandaian 2 orang muda ini jauh lebih tinggi. Putri Mimi di samping Talibu sudah mundur karena sang pangeran terlalu lelah oleh luka-lukanya. Dia dibimbing Putri Mimi yang siap melindunginya. Tadinya Talibu tidak mau berhenti dalam bertanding melawan musuh, akan tetapi Yu Xiangqi yang melihat betapa gerakan pangeran ini lemah dan tidak tetap, bahkan wajahnya pucat sekali, maka ia lalu memutar senjata memberi jalan keluar kepada pangeran ini, minta supaya sang pangeran mengasuh dijaga Putri Mimi. Xiao Bin Lomo repot sekali menghadapi suling emas. 3 kali ia dibikin jungkir balik oleh suling di tangan lawan. Untung ketiga kali itu ia cukup cepat sehingga hanya mengalami jungkir balik dan babak belur. Kalau ia kurang cepat sedikit saja, tentu nyawanya telah melayang. Karena maklum bahwa ia bukan tandingan suling emas yang luar biasa saktinya, tiba-tiba Xiao Bin Lomo tertawa bergelak, tangan kirinya membanting bumbung, juga tangan kanannya meraih bola yang bergantungan pada pinggangnya.
Terdengar bunyi ledakan-ledakan keras dan tampak asap bermacam-macam warnanya mengebul memenuhi tempat pertandingan itu. Bo Lek Chow berseru memberi peringatan kepada anak buahnya yang lari cerai-berai, namun terlambat sedikit. Lebih dari 10 orang sisya dan pendeta jubah merah roboh berkelojotan, ada yang terkena besi, ada yang menghisap asap beracun. Pangeran Talibu dan Putri Mimi yang mengasuh di emper bangunan, dari jauh melihat betapa setelah membanting bahan-bahan peledak dan asap beracun, Xiao Bin Lomo roboh telentang. Akan tetapi mereka tidak melihat di mana adanya suling emas, Butek Lo Jin, Yu Xiangqi, dan Tang Hao-lam. Apakah mereka berempat juga sudah menjadi korban? Kiranya ketika terjadi ledakan-ledakan tadi, keadaan amatlah berbahaya sehingga orang-orang lihai seperti Xiangqi dan Hao-lam sekalipun belum tentu dapat menyelamatkan diri karena mereka sedang menghadapi pengeroyokan. Akan tetapi, tiba-tiba mereka berdua berseru kaget, tubuh mereka terangkat dan terbang melayang ke atas genteng markas Bo Lek Chow. Setelah memandang, kiranya suling emas yang menyambar tubuh Xiangqi dan Butek Lo Jin yang membawa, terbang, Hao-lam. Setelah dilepaskan di atas genteng, dua orang muda itu segera bertekuk lutut menghaturkan terima kasih. Butek Lo Jin duduk di atas genteng, merangkul pundak Hao-lam. Hehe, kau lumayan, aku tidak kecewa. Apalagi permainanmu di depan Bo Lek Chow dan sekutunya, hebat. Berkat bimbingan suhu. Kata Hao-lam merendah. Bimbingan apa? Aku tidak pernah mengajarmu bersyair. Suhu telah datang, kenapa tidak cepat turun tangan tadi? Kenapa? Aku belum ada kegembiraan. Bukankah tadi keadaan mutiara hitam terancam bahaya? Berani bermain api jangan takut terbakar. Berani bermusuhan jangan takut berkelahi dan berani berkelahi jangan takut mati. Perlu apa aku mesti tolong? Hao-lam, syairmu tadi yang memuat teka-teki, mengapa kau begitu sembrono? Hatiku sampai berdebar tidak karuan. Bagaimana kalau kebetulan di antara mereka ada yang menebak tepat angka 4? Kau tentu kalah. Hao-lam maklum bahwa gurunya ini memang ugal-ugalan, maka jawaban dan alasan tadi tidak ia masukkan hati. Tecu, murid, takkan kalah, suhu. Walaupun ada yang menjawab 4 umpamanya, Tecu akan salahkan dia karena jawabannya bukan 4. Hei, bagaimana ini? Ini hanya akal anak kecil, suhu. Di dalam syair itu terdapat angka atau jumlah bermacam-macam. Kura-kuranya 4, emasnya 1, bulannya dengan bayangannya 2, tanggal purnama 15. Kalau sekalian angka-angka itu dikali, ditambah, dikurangi atau dibagi, bisa saja kita mencari bilangan dari 1 sampai 100. Tentu saja semua tebakan bisa Tecu salahkan. Butek Lo Jin mengerutkan kening berpikir-pikir, kemudian setelah mengerti duduknya persoalan ia tertawa bergelak. Hahaha, kalau begitu kau tipu mereka mentah-mentah. Bukan menipu, suhu, melainkan ini akal anak kecil. Hanya orang goblok dan tolol saja yang dapat diakali permainan kanak-kanak macam ini. Dan di dunia ini terlalu banyak orang tolol dan goblok. Hahaha, orang-orang yang punya kedudukan tinggi bisa diakali. Kau lihat nanti, Hao-lam. Aku tidak mau kalah denganmu. Kau lihat nanti bagaimana aku permainkan mereka dengan akal anak kecil juga. Lihat ini. Setelah berkata demikian, Butek Lo Jin menggunakan jari kelingkingnya mengorek-ngorek ke dalam lubang hidungnya, mengeluarkan upil, tahi hidung, dan mengumpulkan lalu memelintir-lintirnya menjadi semacam pel. Terlalu sedikit. Katanya tertawa. Hayo kau keluarkan punyamu. Kau juga, suling emas, dan kau. Jembel muda. Hao-lam mengedipkan mata kepada Xiangqi agar pemuda itu suka memenuhi permintaan kakek itu. Akan tetapi tanpa diberi tanda juga Xiangqi tentu akan mentaatinya karena pemuda ini sudah cukup berpengalaman untuk mengenal seorang sakti yang aneh seperti Butek Lo Jin. Tanpa ragu-ragu ia pun lalu mengorek lubang hidungnya. Suling emas tersenyum kepada kakek nakal itu. Kalau dia mentaati permintaannya, berarti dia sudah kena dipermainkan juga, maka ia lalu mengambil kotoran tanah yang menempel di bawah sepatunya. Butek Lo Jin, dicampur dengan kotoran ini tentu lebih lezat rasanya. Ia menyerahkan segelintir tanah kotor yang diambilnya dari bawah sepatu.
Hahaha, bagus, bagus. Memang tai hidung saja kurang banyak. Ia lalu menuding dan menghitung baju-baju merah di bawah. Wah, ada 20 orang bersama Boulek si tolol. Dia kutambah lumpur. Kakek ini lalu mengumpulkan tanah dari bawah kakinya, dicampur dengan tahi hidung yang ia terima dari Siang Ki, Haulam, dan dia sendiri, ditambah pula dengan debu-debu yang menempel pada genteng. Karena debu-debu itu kering, ia lalu meludahinya, dan mengepal-ngepal campuran ini menjadi sekepal kecil yang warnanya tidak karuan, agak kehitaman, kemerahan dan abu-abu. Asap sudah buyar, lihat, pangeran dan putri kelihatan bingung kehilangan kita. Mari turun, kata suling emas yang melayang turun, diikuti 2 orang pemuda dan kakek nakal. Suling emas lebih dulu mengambil sulingnya yang menancap di dahi Xiao bin Lomo yang sudah tewas. Melihat 4 orang ini melayang turun, Pangeran Talibu dan Putri Mini bersorak dan lari menghampiri. Sorak-sorai terdengar keras sekali dan kini bermunculan prajurit-prajurit hitam yang sudah berhasil menyapu bersih orang-orang Sisia. Boulek Chou bersama 19 orang murid pilihan kini berdiri bingung, dikurung di tengah-tengah. Pangeran Talibu mengeluarkan aba-aba kepada para prajurit yang segera mengurung tempat itu dan tak seorang pun di antara mereka berani turun tangan. Para prajurit ini bersorak girang melihat bahwa pangeran mereka dan Putri Mini dalam keadaan selamat, sungguh pun pangeran mahkota itu tubuhnya luka-luka. Seorang komandan pasukan cepat-cepat maju menghampiri membawa sebuah jubah indah yang dikenakan pada tubuh Pangeran Talibu yang telanjang bagian atasnya. Kemudian komandan itu mundur lagi setelah memberi hormat. Dengan wajah keruh Boulek Chou melangkah maju menghadapi Suling Emas dan teman-temannya. Suling Emas, kau menggagalkan usahaku. Aku sudah kalah, mau bunuh lekas bunuh. Setelah berkata demikian, Boulek Chou melempar tongkatnya ke atas tanah. Perbuatan ini diturut oleh anak muridnya yang semua melempar senjata ke atas tanah. Orang akan keliru kalau mengira bahwa perbuatan Boulek Chou ini merupakan tanda sifat pengecut atau penakut. Tidak, sama sekali bukan begitu. Boulek Chou tidak akan dapat menjadi pimpinan orang Sisia kalau ia penakut atau bodoh. Perbuatan ini malah membuktikan kecerdikannya. Ia tentu saja mengenal siapa Suling Emas. Seorang pendekar sakti yang bernama besar dan yang terkenal memiliki watak satria dan gagah. Seorang satria yang gagah perkasa tak mungkin sudi membunuh musuh yang tidak melawan lagi. Sedangkan kalau dia dan murid-muridnya melawan, tak dapat diragukan lagi dia dan murid-muridnya tentu akan binasa semua. Boulek Chou, kami tidak akan membunuhmu. Ketahuilah bahwa Kaisar Sung yang bijaksana tidak menghendaki permusuhan dengan bangsa apapun juga. Juga dengan bangsa Sisia tidak menghendaki permusuhan. Oleh karena itu kau kini melanggar wilayah Sung, maka pemerintah Sung yang berhak memutuskan. Akan tetapi karena aku sudah tahu akan kehendak Kaisar, biarlah kekalahanmu ini menjadi pelajaran bagimu agar kelak kau tidak berani main-main dengan kerajaan Sung maupun dengan kerajaan Khitan. Kau pergilah pulang ke tempat asalmu. Nanti dulu, tiba-tiba Butek Lojin berkata sambil terkekeh. Suling Emas, kau membebaskan mereka tanpa mengobati mereka, sama artinya dengan melepaskan kepala memegang buntutnya. Mereka kau bebaskan untuk mati, apa bedanya? Lihat, bukankah mereka semua menderita luka keracunan yang hebat dan tiada obatnya? Ini, lihat leher Boulek Chou. Ia mendekati dan tangannya menunjuk ke arah leher. Tentu Boulek Chou tidak dapat melihat lehernya sendiri, tapi coba tarik napas dalam tidakkah terasa gatal dan sakit. Boulek Chou benar-benar menarik napas dalam dan ia kaget bukan main. Memang terasa gatal-gatal dan sakit. Sebagai seorang ahli ia berusaha menggunakan napas untuk memunahkan racun ini, namun makin dilawan makin sakit. Sementara itu, Butek Lojin terus mendekati murid-murid Boulek Chou, menuding sana-sini, ada yang lehernya sakit, ada yang punggungnya, pundaknya, pahanya pendeknya di mana kakek itu menuding. Tentu di situ benar-benar terasa gatal dan sakit apabila dipakai menarik napas panjang. Ributlah mereka dan 20 orang itu menjadi cemas sekali. Hahaha. Boulek Chou, tahukah engkau luka apa dan racun apa yang bersarang di tubuh kalian semua? Inilah racun hebat yang tak mungkin dapat disembuhkan kecuali oleh obat yang dinamakan batu hitam dari gua kembar. Atau dengan cara lain, bagian yang kena racun itu dipotong. Kalau paha yang terkena, ya.
Pahanya dipotong, kalau punggung atau leher, ya, pinggangnya dan lehernya dipotong. Sepasang mata Bo Lek Chow melotot marah, akan tetapi murid-muridnya menggigil ketakutan. Mana ada cara pengobatan macam itu? Pinggang atau leher dipotong berarti mati. Suling emas, apakah benar apa yang dikatakan tua bangka gila ini? Bo Lek Chow, aku bukan seorang ahli tentang racun, akan tetapi harus diakui bahwa Lo Cianpui Butek Lo Jin adalah seorang ahli tentang pukulan-pukulan beracun. Harap Chow suka bertanya kepada beliau. Bo Lek Chow dengan sikap angkuh kini menghadapi kakek cebol yang tertawa-tawa. Apakah omonganmu itu betul dan tidak omong kosong belaka? Hehehe, memang omong kosong. Apa sih isinya omongan? Tapi yang kosong berisi, yang isi itu kosong, bukan begitu Bo Lek Chow? Kau menyebut aku gila sebetulnya tidak gila, kau yang menganggap diri tidak gila sebetulnya gila. Anjing bukan manusia dan manusia bukan anjing tapi manusia dan anjing sama. Luka-luka kalian adalah akibat dari getaran ledakan yang disertai asap beracun. Kami yang melompat ke atas tidak terkena, akan tetapi kalian yang berada di bawah, terkena tanpa kalian rasakan. Padahal andai kata kami di bawah dan terkena racun juga, tidak mengapa karena aku mempunyai obat pemunahnya. Kebetulan sekali di antara perbekalanku terdapat pel batu sepasang guha. Omitohut. Bo Lek Chow menyebut nama Buddha, hatinya lega karena ancaman maut yang mencengkeram dia dan anak-anak muridnya ada obat penawarnya. Butek Lo Jin, kalau begitu Pinceng mengharapkan kau suka memberikan obat itu kepada kami. Tadi maki-maki sekarang minta-minta. Inilah watak manusia kalau membutuhkan sesuatu. Obat ini mencarinya juga bertaruhan nyawa. Sepasang gua itu tak seorang pun dapat memasukinya. Aku berani mempertaruhkan kepalaku kalau ada orang yang mampu memasuki sepasang gua itu. Hanya dengan kecerdikan luar biasa barulah batu hitam dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dicampur dengan sari bumi dan debu angkasa. Bayangkan saja betapa sukarnya mendapatkan obat ini. Butek Lo Jin mengeluarkan sekepal obat yang sudah ia bungkus kain kuning. Bo Lek Chow mengilar sekali. Kalau ia tidak ingat betapa lihainya kakek cebol ini, tentu sekali pukul ia membikin mampus padanya dan merampas obatnya. Lo Jin, sekali lagi Pinceng mohon pertolonganmu. Kalau perlu dibeli, katakan saja berapa, Pinceng akan sanggup menggantinya. Hehehe, kita sudah saling bertanding, itu berarti kita sudah menjadi sahabat. Di antara sobat, mana ada jual beli? Akan tetapi karena kau sudah menghina sobat-sobatku yang lain, kalau sekarang kau dan semua muridmu mau berlutut dan mengangguk-angguk 7 kali kepadaku, obat akan kuberikan dengan gratis. Tanpa dikomando lagi, 19 orang, Weisyo jubah merah itu serentak lalu berlutut ke arah Butek Lo Jin dan mengangguk-anggukan kepala seperti sekumpulan ayam bulu merah mematuk beras, berulang-ulang, tidak hanya 7 kali, sampai puluhan kali. Akan tetapi Bo Lek Chow tetap berdiri, mukanya pucat dan matanya menyinarkan kemarahan. Orang telah mempermainkan dan menghinanya di luar batas. Namun ia tidak berdaya melampiaskan kemarahannya. Paling-paling Pinceng akan mati kalau tidak dapat mengobati sendiri, akan tetapi seluruh dunia akan mendengar tentang perlakuan Butek Lo Jin yang tidak patut. Biarlah, mengingat bahwa engkau adalah seorang pemimpin bangsa Sisia, sekali ini ku bebaskan dari berlutut. Akan tetapi lain kali kalau engkau pilek atau masuk angin lalu datang minta obat kepadaku, engkau harus berlutut, kata Butek Lo Jin yang agaknya sudah puas mempermainkan mereka. Ia membuka bungkusan kain kuning, mengeluarkan sekepal obat itu, mengangkatnya tinggi di atas kepala sambil berkata seperti lagak penjual obat di pasar mendemonstrasikan obatnya. Obat ini adalah obat paling manjur di dunia dan akhirat. Jangankan manusia sakit keracunan, bengek, mulas, pening dan lain-lain, bahkan dewa sekalipun dapat disembuhkan. Ia lalu membagi-bagi menjadi 20 butir, dan membagi-bagikan kepada Bo Lek Chow dan murid-muridnya sambil berkata, "Telan sekarang juga sebelum terlambat." Bo Lek Chow menelan pel ke mulutnya. Ia merasakan betapa pel itu kasar dan agak asin, terus ditelannya. Demikian pula dengan murid-muridnya, tanpa ragu-ragu lagi telah menelan obat mustajab itu. Alangkah lega rasa hati mereka ketika kini mereka menarik napas panjang bagian tubuh yang keracunan itu tidak begitu nyeri lagi. Demikian pula dengan Bo Lek Chow.
Kini ia menarik napas panjang sambil mengerahkan sinkang dan rasa nyeri lenyap. Mau tak mau ia jadi berterima kasih sekali lalu menjura kepada Butek Lojin. Omitohut, Lojin telah menyelamatkan nyawa Pinceng dan para murid, sungguh merupakan budi besar. Nah, cuy sekalian, sampai jumpa. Ia menjura ke arah suling emas dan teman-teman, memungut tongkatnya lalu membalikkan tubuh, menyeret tongkat dengan lenggang angkuh, diikuti para muridnya. Atas isyarat Pangeran Talibu, para pasukan Hitan membuka jalan, membiarkan rombongan pimpinan Sisya ini lewat. Begitu mereka pergi, Butek Lojin tertawa terpingkal-pingkal memegangi perutnya, bahkan ia sampai bergulingan di atas tanah terbahak-bahak dan di antara suara ketawanya ia berkata, "Lucu. Hahaha. Lucu." Mereka yang tidak mengerti, termasuk Pangeran Talibu dan Putri Mimi, tentu saja menjadi heran sekali, mengira bahwa kakek ini memang betul gila. Akan tetapi Haulam yang merasa bangga akan gurunya, segera bercerita dengan suara lantang, bahwa Bo Ulek Chowu dan murid-muridnya tadi sama, sekali tidak terkena racun, melainkan terkena hawa pukulan tangan Butek Lojin ketika menuding dan sama sekali tidak terancam maut, karena akibat hawa pukulan itu hanya menimbulkan rasa nyeri sebentar saja. Bahwa, obat mustajab, itu adalah upil, tahi hidung, yang dicampur dengan debu genteng dan tanah di telapak kaki. Orang-orang Hitan yang mengerti bahasa Han, lalu menerjemahkannya dalam bahasa Hitan kepada teman-temannya dan meledaklah suara ketawa mereka. Bahkan Putri Mimi sampai terpingkal-pingkal dan Pangeran Talibu tertawa geli. Yang membuat keadaan amat lucu adalah ketika mereka teringat betapa tahi hidung disebut batu hitam dari sepasang guha. Tentu saja sepasang guha adalah sepasang lubang hidung dan tentu saja tidak ada manusia dapat memasuki lubang hidung. Dan sari bumi adalah kotoran di telapak kaki sedangkan debu angkasa adalah debu di atas genteng. Setelah suara ketawa mereda, Suling Emas lalu menyarankan kepada Pangeran Talibu agar bersama Putri Mimi kembali ke Hitan dikawal oleh pasukan Hitan yang sebagian ditugaskan untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan. Di depan banyak orang, Suling Emas menyebut pangeran kepada putranya itu. Pangeran Talibu tidak membantah, lalu mengajak Mimi naik kuda yang disediakan oleh pasukan Hitan, minta diri dari Suling Emas dan Butek Lojin, berpamit secara hangat kepada Yu Xiangqi dan Tang Haulam yang dipersilakan sewaktu-waktu datang ke Hitan, kemudian berangkatlah rombongan itu. Butek Lojin lalu menarik lengan Haulam, diajak menjauhi Suling Emas di tempat tersendiri untuk diajak bicara. Dengan singkat tapi jelas Haulam menceritakan pengalamannya, pertemuannya dengan Mutiara Hitam, pengalaman mereka berdua, kemudian betapa berkat keterangan Mutiara Hitam, ia dapat bertemu dengan ibunya yang kini masih tinggal di istana bawah tanah karena tidak mau meninggalkan tempat itu. Butek Lojin mendengarkan penuturan ini dan segera dapat mengambil kesimpulan bahwa muridnya ada hati kepada Mutiara Hitam. Kau mencinta Mutiara Hitam? Haulam kaget, mukanya menjadi merah sekali. Tongkat kuningan Bo Ulek Chowu menangkisnya. Bagaimana Su tahu? Hehe, kau kira aku begitu tolol? Pembelaanmu di kamar tahanan, dan ketika kau bercerita setiap menyebut namanya, sinar matamu bercahaya. Hayo katakan, kau cinta dia. Haula menghela napas, tak dapat tercu sangkal, Suhu. Tecu mencintanya, akan tetapi. Seperti hendak menjangkau bintang, seperti kumbang merindukan matahari. Terlalu tinggi. Wah! Siapa bilang? Biarpun hanya untuk beberapa hari, engkau murid Butek Lojin. Gadis mana yang terlalu tinggi untukmu? Biar putri kaisar sekalipun, kalau aku yang melamar untukmu, akan diberikan. Kenapa kau tidak mengawininya? Dia kemana? Haula maklum akan sifat gurunya yang ugal-ugalan. Kalau saat itu Mutiara Hitam berada di situ, tentu akan diseret gurunya dan dipaksa menikah dengannya. Ia tidak mau terjadi hal seperti ini, maka ia menjawab. Tecu sendiri tidak tahu, Suhu. Akan tetapi menurut penuturan ibuku, Mutiara Hitam itu sesungguhnya adalah Putri Hitan, putrinya Ratu Hitan. Ibu tidak dapat menerangkan secara jelas duduknya perkara, tapi... Sudahlah. Kau pergilah ke Hitan. Aku akan melamarnya dari tangan Ratu Hitan. Nah, sampai jumpa di Hitan. Kakek itu meloncat bangun, melambai ke arah Suling Emas, berseru, Hai, Suling Emas. Aku pergi sekarang.
Tanpa menanti jawaban ia sudah melesat jauh dan lenyap dari pandangan mata. Suling emas yang sedang bercakap-cakap dengan Yu Xiangqi, hanya melambaikan tangan ke arah kakek itu. Ia sedang bicara dengan sikap sungguh-sungguh dan serius dengan pemuda itu. Kau sendiri sudah kalah olehnya? Suling emas melanjutkan percakapan yang tertunda oleh teriakan Butek Lojin tadi. Ri Hitan, puterinya Ratu Hitan. Ibu tidak dapat menerangkan secara jelas duduknya perkara, tapi... Betul, Lo Qianbue. Dia amat lihai, jawab Xiangqi yang tadi bercerita tentang suling emas palsu yang menantang-nantang Yu Kang Tianglo. Dia tinggal di lembah Angsankok di Gunung Heng Tuan San, kau bilang tadi? Dan dia pandai menggunakan hu itu, golok terbang. Benar, Lo Qianbue. Suling emas mengangguk-angguk. Urusan ini penting, harus kubereskan sendiri. Akan tetapi aku masih ada persoalan di kota raja. Xiangqi, sekarang kau buatlah surat, memakai nama Yu Kang Tianglo dan mengajukan tantangan kepada suling emas pada bulan depan tanggal 15 di markas Hong Sim Kaipang di Kanghu. Tapi, Lo Qianbue. Yu Xiangqi tentu saja bingung mendengar perintah yang aneh ini. Lakukan sajalah. Kalau dia datang sebagai suling emas biarlah aku yang menjadi Yu Kang Tianglo. Kita lihat saja nanti. Yu Xiangqi akhirnya menyanggupi dan menjura sambil berpamit. Pada saat itu Tang Hao Lam juga datang berpamit hendak melanjutkan perjalanan. Mereka berpisah. Suling emas ke kota raja, Yu Xiangqi hendak mengerjakan perintah pendekar sakti itu, adapun Hao Lam sebelum ke Hitan hendak menyampaikan kepada ibunya lebih dulu tentang maksud pelamarannya kepada Kuilan. Kuilan masih pingsan ketika tubuhnya dipondong oleh Sumakiat yang membawanya lari keluar. Pemuda ini meloncat ke atas seekor kuda dan terus mengaburkan kuda lari menuju ke selatan. Perang tanding telah terjadi dengan hebatnya namun Sumakiat tidak mempedulikan semua itu. Ia membalapkan kudanya dan karena orang-orang Sisia sudah mengenal siapa pemuda ini maka mereka tidak mengganggunya. Prajurit-prajurit Hitan juga tidak menghalanginya karena pemuda yang membawa lari gadis pingsan itu tidak menyerang mereka. Satu dua orang yang mencoba-coba menghalangi, roboh oleh pukulan tangan kiri Sumakiat. Akhirnya ia keluar dari tempat pertempuran dan terus membalap ke selatan. Setelah hari menjadi petang, berhentilah Sumakiat di depan sebuah kuil tua. Kuil bobrok ini adalah kuil yang sudah kosong dan hanya dipergunakan mengasuh dan bermalam mereka yang kemalaman di jalan. Kebetulan kuil itu kosong. Sumakiat memondong tubuh Kuilan memasuki kuil. Baru saja ia menurunkan tubuh gadis itu di atas lantai, Kuilan mengeluh dan bergerak. Sumakiat cepat menotok jalan darah gadis itu, membuat Kuilan yang sudah sadar tidak mampu bergerak karena kaki tangannya menjadi lemas. Gadis itu membuka matanya dan teringatlah ia akan semua peristiwa yang dialami. Teringat betapa gurunya dikeroyok dan betapa ia membantu akan tetapi roboh oleh Tai Lek Kaong yang lihai. Kemudian ia melihat cahaya api menerangi kegelapan. Ketika ia melirik, ia melihat Sumakiat sudah menyalakan lilin. Agaknya para penghuni kuil yang kemalaman di jalan lupa membawa sisa lilin mereka dan kini dinyalakan oleh Sumakiat. Kemudian pemuda ini mendekati Kuilan dan duduk di atas lantai, wajahnya keruh dan tampak lelah. Kuilan berusaha mengerahkan tenaga, namun sia-sia belaka karena baru saja ia tertotok di luar tahunya. Ia tahu bahwa suhengnya ini memiliki watak yang aneh, bahkan tidak normal seperti gurunya. Dan ia sama sekali tidak dapat menerka, apa yang hendak dilakukan pemuda ini terhadap dirinya, mengapa ia dibawa sampai ke tempat ini dan bahkan dibuat tak berdaya dengan totokan. Ia bergidik. Jatuh ke tangan suhengnya ini tidak kurang berbahayanya daripada jatuh ke tangan Butek Siulam. Akan tetapi Kuilan membesarkan hatinya dan bertanya, suaranya biasa. Suheng, bagaimana dengan Bibisian? Tiba-tiba saja Sumakiat menangis terseduh-seduh, menyembunyikan muka dalam pelukan lengannya. Sampai lama pemuda ini menangis, pundaknya bergoyang-goyang, sampai mengguguk. Mau tak mau Kuilan agak terharu juga. Betapapun juga, pemuda ini bersama-sama dengan dia sejak kecil dan kini ditinggal mati ibunya. Tanpa ia sadari, sepasang mata Kuilan juga mencucurkan air mata. Gurunya tentu sudah mati. Akhirnya tangis Sumakiat terhenti. Kemudian ia mengangkat mukanya,
memandang Kuilan dengan sepasang mata merah. Ibu sudah meninggal dunia. Katanya, suaranya parau, aku ditinggal seorang diri. Karena itu, engkau harus menolongku, Sumai. Tentu saja, Su Heng, jawab Kuilan halus. Sebagai adik seperguruan, tentu saja aku suka menolongmu. Tapi, kau bebaskan dulu aku dari totokan. Amat tidak enak bicara dalam keadaan begini. Tiba-tiba, seperti ketika menangis tadi, Sumakiat tertawa bergelak, hahaha. Kau kira aku begitu bodoh? Membebaskanmu kemudian engkau menyerangku, ya? Haha, Sumakiat tidak begitu bodoh, Sumai. Haha. Sambil tertawa hahihi, pemuda itu menowel paha Kuilan. Gadis ini bergidik. Benar gila Suhengnya ini. Aku tidak akan menyerangmu, Suheng. Aku berjanji takkan menyerangmu. Oh haha, kalau tidak menyerang tentu lari meninggalkan aku. Haha, aku tidak bodoh. Tidak boleh kau meninggalkan aku. Ibu sudah pergi, engkau tidak boleh pergi. Ibu sudah mati. Huhuhu. Ia menangis lagi, ibu mati dan aku tidak bisa menjadi kaisar, menjadi pangeran pun tidak. Aku hanya punya engkau, hanya engkau yang dapat menjadikan aku pangeran. Sumoy, karena itu engkau tidak boleh meninggalkan aku dan terpaksa ku totok. Apa maksudmu, Suheng? Menjadikan kau pangeran? Kuilan bertanya, makin heran akan tetapi juga makin gelisah. Tentu saja. Ibu pernah bilang bahwa kau adalah putri Ratu Hitan. Kalau aku menjadi suamimu, berarti aku mantu Ratu Hitan, seorang pangeran. Kalau kelak aku tidak menggantikan ibumu, menjadi Raja Hitan, setidaknya aku menjadi pangeran. Maka engkau harus menjadi istriku, Sumai. Kuilan terkejut sekali. Celaka, pikirnya. Jalan pikiran orang gila ini aneh sekali. Bagaimana ia dapat lolos? Ia harus cerdik. Mana bisa, Suheng. Kau tidak mencintaku, aku pun tidak cinta kepadamu. Ingat, sejak kecil kita saling bertengkar saja mana mungkin menjadi suami istri? Hahaha, siapa bilang aku tidak cinta padamu? Kau begini cantik manis, begini molek. Sumoy, tahukah kau bahwa setelah kita dewasa, seringkali aku rindu kepadamu? Engkau cantik jelita, Sumakiat membelai dagu wanita itu kemudian menunduk dan mencium pipinya. Kuilan bergidik. Celaka sekarang. Suheng. Kau jangan bodoh. Kau tahu bahwa aku bukan seorang wanita yang mudah ditundukkan. Sekali aku bilang tidak mau, sampai mati pun aku tidak mau. Kalau aku tidak sudi menjadi istrimu, kau mau apa? Lebih baik kita tidak bertengkar dan bebaskan aku, dan kita bicara dengan baik, mungkin aku dapat memberi jalan baik kepadamu. Haha, jangan coba untuk menipuku, Sumai. Engkau boleh tidak sudi menjadi istriku, akan tetapi aku punya cara untuk memaksamu. Suheng, jangan gila. Hehehe, memang aku gila. Bukankah ibu juga dianggap gila oleh orang lain? Mau tidak mau engkau akan menjadi istriku, Kuilan. Hehe, kau bukan semua lagi sekarang, melainkan Lan Moy Moy yang cantik manis, kekasih hatiku, istriku yang molek. Ini sebabnya mengapa kau kutotok. Aku akan memaksamu malam ini juga menjadi istriku. Kalau sudah terlanjur kau menjadi istriku, masa kau bisa menolak lagi besok? Apa kau ingin menjadi bahan hinaan orang, bukan gadis lagi sebelum kawin? Kalau malam ini engkau menjadi istriku, engkau akan terpaksa menerima aku sebagai suami. Hahaha, aku akan menjadi mantu Ratu Hitan. Hebat bukan rencanaku? Kerongkongan Kuilan serasa tersumbat. Ia tahu bahwa orang gila ini tidak akan segan-segan melakukan rencana gilanya dan dia akan menjadi korban. Dicobanya menggertak, Suheng. Biarpun sekarang aku tidak berdaya, akan tetapi kalau kau melakukan niat keji itu, besok kau akan kubunuh. Percayalah, kalau kau benar-benar memperkosa, besok kau akan kubunuh, kucincang hancur tubuhmu. Sesaat sinar takut menyelubungi wajah tampan itu. Memang pemuda itu agak takut terhadap Kuilan yang ia tahu memiliki kepandaian lebih lihai daripadanya. Mulutnya berkemak-kemik seperti bicara kepada diri sendiri. Melihat ini, Kuilan melanjutkan. Tidak ada gunanya, Suheng.
Kau dapat memaksaku sekarang, akan tetapi kau takkan dapat menjadi mantu ratu, tidak menjadi pangeran, melainkan besok kau menjadi mayat yang hancur lebur dagingnya. Lebih baik kita bicara baik-baik, kau bebaskan aku. Akan tetapi tiba-tiba wajah itu tersenyum-senyum lagi, seakan telah mendapat sebuah pikiran baru, kemudian Sumakiat tertawa, hahaha, tidak bisa kau membunuh aku. Kau kira aku begitu tolol memaksamu menjadi istri malam ini dan besok ku bebaskan? Haha, salahmu sendiri kau membuka rahasia dan rencanamu. Kalau kau tadi tidak bicara, tentu malam ini kau kujadikan istri dan besok ku bebaskan. Tapi pikiranmu busuk sekali. Biar malam ini sudah menjadi istri, besok hendak membunuh dan mencincang tubuhku. Ih, istri macam apa ini? Aku tidak akan membebaskanmu, Kuilan. Tiap 7 jam kau kutotok kembali dan setiap saat kau akan kupaksa menjadi istriku sampai. Hahaha, sampai kau mengandung. Nah, kalau kau sudah mengandung, baru kubebaskan. Setelah kau mengandung keturunanku, masa kau masih mau membandel? Sesak jalan pernapasan Kuilan. Ia merasa ngeri dan bulu tengkuknya meremang. Alangkah akan ngeri dan sengsaranya kalau rencana gila ini dilaksanakan. Dan sesungguhnya, kalau dilaksanakan ia tidak akan dapat berbuat sesuatu. Ia akan hidup seperti mayat, makan dipaksa, minum dipaksa, lalu diperkosa sesuka hati, dan baru akan dibebaskan kalau sudah mengandung. Celaka! Hampir ia menjerit saking ngeri dan cemasnya. Apa kalau sekarang? Teringatlah Kuilan akan keadaannya ketika terancam oleh butek Siulam di kamar tahanan. Teringat ia akan akal Haulam yang cerdik yang berdaya upaya sedapat mungkin untuk menyelamatkannya. Haulam, si berandal! Ah, terbayang wajah sahabat baik ini. Betapa cerdiknya, betapa setia dan betapa besar cinta kasihnya ketika pemuda itu mati-matian membelanya dengan segala macam akal. Pemuda yang cerdik, gagah dan jenaka. Dunia selalu akan berseri kalau berada di samping pemuda itu. Haula mencintanya. Akan tetapi, di sana ada Pangeran Talibu. Ah, betapa besar cinta kasihnya terhadap pangeran itu. Tak mungkin ia mencinta pemuda lain. Mengapa ia teringat yang bukan-bukan? Bagaimana andai kata Haulam yang menghadapi persoalan dan ancaman mengerikan seperti dia sekarang? Ia kembali mengenangkan sikap Haulam. Mengulur waktu. Ya, mengulur waktu memperpanjang ancaman dan memperlebar kesempatan. Tiba-tiba ia menangis. Tadinya ia hanya ingin berpura-pura menangis saja, akan tetapi teringat akan kematian gurunya, akan sikap Pangeran Talibu yang bermesraan dengan Putri Mimi, ia jadi menangis sungguh-sungguh. Air matanya bercucuran dan ia terisak-isak. Sumakiat kaget melihat ini. Selama hidupnya, belum pernah ia melihat Sumoynya menangis seperti ini. Dahulu, semenjak mereka kecil, kalau mereka bertengkar, dialah yang menangis, bukan Kuilan. Agaknya Kuilan tidak mempunyai air mata untuk menangis. Akan tetapi sekarang menangis terisak-isak begitu menyedihkan. Seketika air mata Sumakiat juga bercucuran dan ia merangkul Kuilan, mengangkat tubuh yang lemas itu sehingga terduduk dan menyandarkannya pada dinding kuil yang kering. Ada apakah, Sumoy? Ada apakah, kekasihku yang manis, istriku yang denok? Kenapa menangis? Aku tidak akan menyakitimu, manis. Aku akan menjadi suamimu yang penuh kasih sayang. Anak kita kelak tentu laki-laki dan tampan. Kita didik dia menjadi seperti. Paman suling emas. Ya, anak kita tentu jagoan. Hiburan ini bukan mengurangi kesedihan, bahkan menambah, membuat Kuilan menangis makin sesenggukan. Betapa tidak kalau hiburan itu mengingatkan ia akan keadaan yang mengerikan ini? Ia dihadapkan ancaman seorang gila dan ia tidak berdaya menyelamatkan diri. Haulam di mana engkau? Kalau ada pemuda cerdik itu, tentu ada saja akalnya. Suheng, apa engkau tidak kasihan kepadaku? Benarkah kau tega hendak menyiksaku lahir batin? Suheng, lebih baik kau bunuh saja aku. Sumakiat merangkul lebih erat, mana mungkin, sayang. Bagaimana aku dapat membunuh orang yang paling kucinta di dunia ini? Jangan khawatir, Kuilan, aku tidak akan menyakitimu. Percayalah, aku sayang kepadamu. Dapat dibayangkan betapa takut dan ngeri hati Kuilan ketika pemuda itu mulai membelainya,
bahkan dengan gerakan halus dan hati-hati penuh kasih sayang. Sumakiat meraba-raba jubah gurunya yang ia pakai untuk menutupi tubuhnya. Berdiri seluruh bulu di tubuh Kuilan dan ia cepat-cepat berkata, "Suheng, dengarlah kata-kataku. Aduh, tolong kau sandarkan aku di dinding, jangan sentuh aku dan dengarkan dulu baik-baik. Aku menyerah, akan tetapi ada syaratnya." Sumakiat menarik kembali tangannya, menyandarkan Kuilan di dinding dan memandang penuh perhatian, penuh kemesraan. "Apa, manisku? Kau mau bilang apa?" Mengulur waktu, harus mengulur waktu, demikian jalan pikiran Kuilan, teringat akan kecerdikan dan akal Haulam. "Suheng." Suaranya ia buat manis dan halus, setelah kupikir-pikir, memang kau benar. Kita sudah kehilangan bibisian, kalau tidak saling tolong, bagaimana lagi? Dan kupikir-pikir. Engkau bukan seorang pemuda yang buruk. Engkau tampan, cerdik, juga gagah. Tidak kecewa menjadi istrimu. Baiklah, aku menyerah. Akan tetapi. Hehehe, jangan kau menipuku, Kuilan. Kalau aku disuruh membebaskanmu, tak mungkin. Aku tahu kelihayanmu. Engkau akan menjadi istriku dalam keadaan tertotok. Sesukamulah, Suheng. Aku sudah menyerah. Akan tetapi. Kuminta dengan sangat, jangan. Jangan malam ini. Lupakah engkau, Suheng, bahwa ibumu baru siang tadi meninggal dunia? Bagaimana kita dapat melakukan? Hal itu malam ini? Ini amat tidak baik dan durhaka, Suheng. Kau boleh totok aku toh tidak mampu lari. Tapi malam ini jangan, besok saja, terserah kepadamu dan aku menyerah, bahkan kemudian aku tidak akan menolak menjadi istrimu yang sah. Engkau menjadi mantu kerajaan Hitan, mungkin kelak menjadi Raja Hitan, dan aku permaisurimu. Wah, alangkah bahagianya. Makin berseri wajah Sumakiat. Akhirnya ia bersorak dan berjingkrak-jingkrak dalam kuil itu, lalu berjongkok dan ngek. Ia mencium pipi Kuilan dengan hidungnya. Bagus. Terima kasih, Kuilan. Terima kasih, kau baik sekali. Tapi, kalau sekarang, mengapa sih? Tadinya Kuilan sudah girang menyaksikan akalnya berhasil, akan tetapi kembali ia berdebar mendengar kalimat terakhir. Sungguh sukar menjenguk keadaan hati pemuda gila ini. Suheng, terus terang saja, wajah bibisian masih terbayang di depan mataku. Tidak mau aku mendurhakai guru melakukan hal itu pada hari guru meninggal dunia. Kalau kau memaksa, aku akan mencari kesempatan membunuhmu atau membunuh diri sendiri. Awas, alangkah mudahnya membunuh diri. Jika aku menggunakan kekuatan kemauan menahan napas, sekarang pun aku dapat membunuh diri. Sumakiat mengangguk-angguk, baiklah, Kuilan. Menanti sampai besok pun tidak apa. Aku pun lelah sekali, harus tidur malam ini. Selamat tidur, sayang. Sampai besok. Pemuda itu lalu berbaring di dekat Kuilan dan sebentar saja sudah mendengkur. Kuilan duduk bersandar dinding, matanya kelap-kelip memandang api lilin yang hampir padam. Suram-suram keadaan di dalam kuil, sesuram hatinya. Ia sudah berhasil mengulur waktu. Berhasil untuk sementara terhindar daripada malapetaka hebat. Selanjutnya bagaimana? Ia tetap tidak melihat kesempatan. Dan tiba-tiba jantungnya serasa berhenti berdetik. Benar. Pemuda ini tidur dan kurang lebih 3 jam lagi, pengaruh totokan akan lenyap dengan sendirinya dari tubuhnya. Ia akan dapat bergerak dan alangkah mudahnya untuk membebaskan diri kalau ia sudah dapat bergerak. Jam-jam berikutnya merupakan waktu yang amat sengsara, tegang dan menggelisahkan bagi Kuilan. Api lilin sudah padam dan karena ia menanti waktu pulihnya tenaga tubuhnya, maka setiap menit berlalu seakan-akan setahun. Orang bisa menjadi lekas tua kalau menanti jalannya waktu dengan tak sabar. 1 jam, 2 jam, hampir 3 jam. Dan Sumakiat masih juga belum bergerak. Jantung Kuilan berdebar. Berkali-kali ia berusaha mengerahkan tenaga dari pusar, namun sia-sia. Totokan belum punah. Akhirnya, ia dapat menggerakkan pinggangnya. Ia hampir bebas.
Quilan memejamkan mata, mengumpulkan seluruh semangat dan tenaga untuk menggerakkan kaki tangan yang lumpuh. Dan pada saat itu, jari-jari yang kuat telah menotok punggungnya, membuat ia roboh miring dan lemas kembali seperti tadi. Sumakia tertawa dan Quilan menahan isak tangisnya. Hatinya kecewa bukan main. Sudah mati-matian menanti, pada saat terakhir semua harapannya tersapu habis. Ia sudah ditotok kembali dan kini Sumakiat sudah rebah miring lagi, malah memeluknya dan sebentar saja pemuda itu sudah mendengkur. Untung bahwa ketika rebah tadi, kaki tangannya tertarik sehingga biarpun dipeluk, hanya pundaknya saja yang dirangkul pemuda itu. Napas pemuda itu terasa meniup dahinya. Quilan bergidik, hatinya penuh kemarahan dan kebencian. Matahari telah menyinarkan cahayanya melalui jendela kuil yang tak berdaun lagi. Quilan memicingkan mata, silau oleh sinar matahari. Sumakia terbangun, menggeliat dan bangkit duduk lalu tersenyum dan terkekeh memandangi wajah Quilan. Bersambung ke jilid 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.